Bismillahirrahmanirrahim. Gunung bukan hanya gugusan batu dan tanah, tapi juga alam yang menyimpan kisah tak berucap. Dan Rinjani adalah gerbang dunia yang lebih dalam dari yang bisa kamu lihat. Gunung Rinjani bukan sekedar tempat mendaki. Bagi masyarakat spiritual, Rinjani adalah tapal batas antara dunia manusia dan dunia halus. Sebuah gunung yang dipuja, dijaga, dan disakralkan oleh banyak kalangan, baik dari sisi budaya maupun mistis. Belakangan ini, ramai perbincangan soal kejadian-kejadian janggal yang terjadi di Rinjani. Mulai dari pendaki yang tiba-tiba hilang saat turun, padahal sempat video call dengan keluarga, hingga kecelakaan aneh yang terjadi tanpa sebab logis. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kekuatan gaib yang sedang bergejolak? Sebagai seorang praktisi spiritual, saya melihat bahwa Rinjani bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh secara energi. Bahkan dari dulu, sudah banyak cerita tentang penunggu Rinjani. Mulai dari Nyai Rinjani, macan gaib penjaga jalur, hingga makhluk menarik sukma yang disebut-sebut sering mengganggu orang yang sombong saat mendaki. Fakta mistis yang jarang diungkap. Banyak pendaki nggak tahu bahwa Rinjani bukan cuma medan fisik, tapi juga medan spiritual. Dalam pelajaran spiritual tingkat tinggi, Rinjani dipercaya sebagai pintu dimensi kelima, tempat berkumpulnya makhluk penjaga alam Nusantara. Beberapa di antaranya bukan jin biasa, melainkan entitas tinggi yang tugasnya menjaga keseimbangan energi wilayah timur Nusantara. Dan anehnya, setiap kali ada gelombang kecelakaan aneh seperti belakangan ini, itu seringkali bertepatan dengan bulan-bulan energi terbuka, di mana batas antara alam kasat mata dan tak kasat mata jadi tipis. Apa yang terjadi belakangan ini? Dalam video viral kemarin, terlihat seorang pendaki tiba-tiba jatuh dan mengalami luka parah. Padahal medannya bukan curam. Beberapa saksi mengaku melihat sosok bayangan putih di antara kabut. Ada juga suara gamelan halus yang muncul tiba-tiba saat matahari terbenam di dekat Segara Anak. Apakah ini halusinasi massal atau peringatan? Dalam dunia spiritual, kejadian semacam ini biasanya disebut sebagai tanda penolakan medan. Artinya, energi tempat tersebut sedang menolak kehadiran manusia yang gak selaras dengan energi alam. Entah karena kesombongan, ucapan kotor, atau tidak melakukan izin batin sebelum masuk. Rinjani antara pesona dan bahaya energi. Sebagai praktisi pengobatan mistis, saya pernah menangani kasus pasien yang kesurupan setelah pulang dari Rinjani. Ia tidak bisa tidur, selalu ketakutan, dan sering melihat bayangan makhluk tinggi besar bermata merah. Setelah ditelusuri melalui pembacaan aura dan pemetaan energi tempat, ternyata saat dia buang air sembarangan di daerah yang dianggap keramat, ia melanggar titik energi yang dijaga oleh gaib penjaga kawasan barat Rinjani. Dari sinilah saya ingin menyampaikan kepada semua penonton, jangan anggap remeh alam. Rinjani bukan sekedar tempat wisata. Ia adalah tempat suci. Siapapun yang datang ke sana wajib menjaga sikap, hati, dan ucapan. Dan bila perlu, lakukan pembersihan energi terlebih dahulu sebelum naik. Karena nggak semua pendaki pulang dengan utuh, baik secara fisik maupun batin. Dan mengapa hal ini penting? Sebagian dari kalian mungkin bertanya, apa hubungannya semua ini dengan spiritual? Justru disinilah peran keilmuan spiritual, membaca medan sebelum musibah terjadi. Dalam metode laduni getar jiwa yang saat ini sedang saya kembangkan, kita bisa memetakan energi tempat dan menyelaraskannya dengan medan batin seseorang. Bahkan dalam beberapa kasus, saya menyarankan pasien untuk nggak pergi ke gunung tertentu bila memang aura dan medan spiritual mereka sedang tidak cocok. Dan apa yang terjadi belakangan ini di Rinjani sebenarnya adalah panggilan, bahwa manusia harus kembali sadar bahwa kita bukan penguasa alam, tapi hanya tamu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa alam punya hukum dan tata caranya sendiri. Rinjani adalah guru bagi mereka yang mau merenung, bukan hanya tempat selfie untuk mereka yang sombong pada energi yang gak kasat mata. Kalau kamu ingin naik gunung, jangan hanya siapkan fisik dan logistik, tapi siapkan juga jiwamu. Dan jika kamu merasa pernah mengalami gangguan setelah dari tempat-tempat seperti ini, kamu boleh konsultasi atau ikut pelatihan spiritual ringan untuk menyelaraskan kembali energimu. Ingat, Rinjani nggak kejam, tapi dia punya aturan.